ucapan Jum'ah Mubarakah yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin di setiap hari Jumat ini termasuk bid'ah di dalam agama. Disebabkan karena para sahabat Nabi SAW ya, mereka mengetahui bahwa hari Jumat adalah hari yang berkah. Tentang sedekah Jumat nggak ada dari zaman salafus soleh. Kalau ada Nabi sudah lakukan Jumat barokah. Kata Syekh Ali Hasan, kalimat-kalimat ini udah jelas akan nantinya jadi bid'ah. Dan sekarang uniknya orang mengatakan bid'ah sebuah pekerjaan, dia tidak tahu bid'ah yang pertama. Karena bid'ah menurut dia hanya semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Jangan kita mendefinisikan pekerjaan orang dengan definisi kita, lalu kita stempel dengan hukum sesuai dengan keinginan kita sendiri. Beginilah biasanya orang suka membid'ahkan, tuh tidak pernah tanya apa pekerjaan itu, modelnya kayak apa, apakah ada dasar hukumnya atau tidak. Dia tidak tahu itu langsung stempel bid'ah. Itulah yang diancam Nabi, itu akan terjadi perbedaan dari model-model manusia semacam ini. Di sini ada pertanyaan, apa pendapat antum tentang Jumat berkah? Adakah dalil atau nasnya? Ya, ucapan Jum'ah Mubarakah yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin di setiap hari Jumat ini termasuk bid'ah di dalam agama. Disebabkan karena para sahabat Nabi SAW ya, mereka mengetahui bahwa hari Jumat adalah hari yang berkah. Para tabi'in, para ulama-ulama setelahnya, mereka mengetahui hari Jumat adalah hari yang Allah berkahi, hari yang dimana di situ diperintahkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi SAW dan keutamaan-keutamaan yang lain. Sore hari selepas sholat asar adalah waktu yang mustajab seorang muslim untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengingkari bahwasanya hari Jumat adalah hari yang istimewa, banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya. Namun menjadikan ucapan Jum'ah Mubarakah sebagai tahniah, sebagai ucapan-ucapan yang dengannya seorang membiasakan itu di setiap Jumat, ini adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi, oleh para salafus soleh, termasuk di antara bid'ah di dalam agama. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Rayas Ar-Rayas hafizahullah ta'ala ya, beliau ketika membahas hal ini, alasannya adalah karena ini termasuk di antara sunnah tarkiyah yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya, padahal ada motivasi untuk melaksanakannya, ada dorongan untuk Nabi SAW melakukannya, dan tidak ada yang mencegah Nabi dan para sahabat untuk melakukannya. Maka ketika dikerjakan oleh orang-orang setelahnya, itu jatuhnya bid'ah di dalam agama. Maka kita tanya kepada orang-orang yang setiap Jumat mengatakan Jum'ah Mubarakah, bikin status Jum'ah Mubarakah, Jum'ah Mubarakah. Kita tanya kepada Anda, apakah Nabi SAW punya motivasi kuat untuk mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini di setiap Jumat? Tentu ada. Ya, ada motivasi dari Nabi SAW. Karena Nabi itu adalah orang yang paling fasih. Nabi tidak pernah melewatkan suatu amal soleh kecuali Nabi ajarkan itu kepada para sahabat-sahabatnya. Seandainya ucapan Jum'ah Mubarakah ini adalah suatu hal yang baik, maka Nabi pasti akan mengajarkannya. Ada motivasi dari Nabi SAW. Beliau adalah orang yang paling semangat untuk mengajarkan kebaikan. Kemudian yang kedua, tidak ada yang menghalangi Nabi untuk mengucapkan Jum'ah Mubarakah. Apa susahnya mengucapkan Jum'ah Mubarakah di setiap Jumat? Ya, tidak ada halangan Nabi SAW mengucapkan demikian. Apakah berat mengucapkan Jum'ah Mubarakah sehingga Nabi diberi uzur karena nggak bisa mengucapkannya? Tidak. Maka ketika Nabi ada motivasi, tidak ada yang menghalangi. Kemudian orang setelah Nabi, setelah zaman para sahabat memunculkan ucapan ini dan diucapkan setiap hari Jumat, maka jatuhnya itu bid'ah di dalam agama. Maka tinggalkan. Ini bukan termasuk kebiasaan salaf. Setiap Jumat pasang status Jum'ah Mubarakah, Jum'ah Mubarakah. Ini bukan kebiasaan para salaf. Nah, hadza wallahu a'lam. Seperti sekarang sedekah Jumat, sedekah Jumat. Nggak ada dalam Islam sedekah Jumat, nggak ada. Anda perhatikan, ada ijtihad ulama, pendapat ada. Pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Tapi nas, dalil yang menjelaskan bahwa Jumat, sedekah pada hari Jumat itu lebih utama, barokah dari yang lain, nggak ada nas.
Nggak ada nas. Anda perhatikan, nggak ada nas. Jadi kita harus kembalinya kepada apa? Kepada dalil. Dalil yang umum nggak bisa dikhususkan. Anda perhatikan bahwa di antara bantahan untuk ahlul bid'ah, yang pertama, mereka itu semuanya ahlul bid'ah menggunakan hadis dhaif, maudhu, palsu. Nah kita bantah, nggak bisa agama dengan dhaif, dengan hadis dhaif atau palsu. Agama harus dengan hadis yang sahih, tegaknya agama dengan itu. Tentang sedekah Jumat nggak ada dari zaman salafus saleh. Kalau ada, Nabi sudah lakukan. Nabi sudah sampaikan kepada sahabat, ini Jumat, sedekah, nggak ada nas. Gitu. Ketika kita mengkhususkan hari Jumat, dari mana dalilnya? Nggak ada dalil. Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah, oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Sampai disebutkan Jumat barokah. Jumat barokah. Kata Syekh Ali Hasan, kalimat-kalimat ini udah jelas akan nantinya jadi bid'ah. Jangan dikit-dikit bid'ah, apalagi kafir, syirik. Oh, bid'ah itu ada aturannya. Untuk dikatakan bid'ah itu, kita pertama harus tahu itu bid'ah. Yang kedua, kita harus tahu pekerjaan itu. Sifat pekerjaan, dasarnya ada atau tidak. Selagi kita sudah tahu sifat pekerjaannya, dasar-dasarnya, kemudian setelah itu kita baru bisa menyifati apakah itu bid'ah atau tidak bid'ah. Dan sekarang uniknya orang mengatakan bid'ah sebuah pekerjaan, dia tidak tahu bid'ah yang pertama. Karena bid'ah menurut dia hanya semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Lah, sehingga apa? Wah ini Maulid bid'ah karena Nabi tidak melakukannya. Menurut dia itu tidak dilakukan. Apalagi ini bid'ah, Nabi tidak melakukan. Loh, kok sebegitu gampang mendefinisikan bid'ah? Lihat isinya dulu apa. Nah makanya menghukumi sesuatu dengan satu hukum, kita harus tahu hukumnya. Yang kedua, kita harus tahu apa yang dihukumi. Yang selama ini diperdebatkan, apa itu tawassul, apa itu Maulid Nabi, apa itu ini. Kita harus tahu dulu apa sih itu. Jangan kita mendefinisikan pekerjaan orang dengan definisi kita, lalu kita stempel dengan hukum sesuai dengan keinginan kita sendiri. Coba tetangga kita maling harus gebuki kan gitu ya. Lah kita yang menyentempel maling ini loh kok gampang banget dong tetangga kita. Dia bukan. Misalnya tetangga kita itu rupanya ngendap-ngendap ke belakang, ngambil sesuatu, masuk ke kamar. Kita ngelihat dari CCTV kita yang kebetulan salah satu layarnya keluar, langsung apa kita? Tetangga kita maling, wah nggak benar. Dia nggak pernah tahu tanya, kenapa? Mestinya tanya, kenapa tangga saya ngendap-ngendap? Rupanya apa? Dia itu ngendap-ngendap ngambil buah di belakang, mau bikin kejutan buat istrinya. Tak tahu hanya ngelihat di layar itu kan ngendap-ngendap kayak orang nyuri begitu. Ya, orang yang salah menilai itu bahaya banget. Memang dia sembunyi, kelihatan di CCTV kayak maling. Itu maling. Beginilah biasanya orang suka membid'ahkan tuh, tidak pernah tanya apa pekerjaan itu, modelnya kayak apa, apakah ada dasar hukumnya atau tidak. Dia tidak tahu itu langsung stempel bid'ah. Itulah yang diancam Nabi, itu akan terjadi perbedaan dari model-model manusia semacam ini. Itu bahaya sekali. Dengan ilmu, bid'ah ada dong. Kalau kita lihat Ibnu Hajar Haytami menyebut tentang bid'ah ada. Tapi tidak semua yang kita ketahui lalu seolah-olah tidak ada bimbingan dari Nabi, tidak ada seolah-olah itu langsung kita katakan bid'ah. Tanya dulu dong yang melakukannya. Jangan-jangan kita yang sempit wawasan, kurang melanglang kita, jangan-jangan tak taunya oh dia lebih luas dari saya, oh tak taunya saya yang salah, kan begitu. Jadi tidak terjadi khilaf, kita kembali kepada baginda Nabi SAW, sahabat Nabi SAW. Nah, maka itu menjadi rambu-rambu ya ulama kita, bahasanya akidah yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaati yang berpegang kepada dua pilar, yaitu ahli bait Rasulullah dan sahabat Nabi SAW. Kemudian setelah itu awas hindari bid'ah, kata Nabi. Bid'ah itu merusak agama.